Di akhir bulan Mei, tidak terasa kita sudah masuk dalam akhir bulan Mei. Kalau kita menoleh ke belakang, Bapak Ibu Saudara, sungguh nyata pertolongan Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya, saya nggak tahu apa yang saudara alami, mungkin ada kesedihan, ada sukacita, ada sakit, warna-warna lah dalam hidup ini. Tetapi apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Nah, puji Tuhan, saudara telah menyambut undangan Tuhan hadir di sini. Walaupun mungkin datang dengan berbagai macam persoalan dalam hidup kita, tapi percayalah hari ini Tuhan ingin menyapa kita dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, amin. Persiapkan hatimu untuk menikmati berkat Tuhan. Persiapkan hatimu untuk melihat Tuhan ingin menyatakan sesuatu buat saya dan saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Jika ada dosa yang kita lakukan, yang Roh Kudus ingatkan kita, datanglah minta ampun kepada Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Orang yang datang mengaku dosa akan diampuni oleh Tuhan karena Dia begitu mengasihi kita. Katakan juga kepada Tuhan, aku siap Bapa untuk menikmati Engkau dalam ibadah ini. Berikan aku ketenangan dan fokus untuk boleh memuji Tuhan dan boleh mendengar firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Di dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Sekali lagi salam semuanya. Bolehkah saya undang kita semua bangkit berdiri, berikan salam sebelah kiri kanan saudara kita. Berikan salam, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Amin saudara, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita. Dalam hadirat Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami ya Allah. Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
kita nyatakan. Sungguh besar setiamu, Terima kasih Tuhan. nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lukiskan indahmu, Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari kita angkat kedua tangan kita. Kita naikkan, tinggikan Dia. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, kami bersyukur. Menaikkan dengan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Dia Tuhan yang baik telah menyertai langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Selama-lamanya kami sembah-Mu, selama-lamanya kami tinggikan Kau. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak, Yesus. Yesus Tuhan dan Raja, Engkaulah pemimpin hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Engkau melebihi segalanya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya kami tinggikan Engkau dalam hidup kami.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, bahkan detik ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, untuk lebih lagi Tuhan kami menyembah Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Bila dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita ikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca di Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Saya akan membacakan bagian WL dan jemaat membacakan bagian jemaat. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Semuanya mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang benar. Haleluya. Dialah gunung batu kita, kota benteng dan keselamatan hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, ya keselamatan kita. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku. Nyanyikan dengan iman saudara. Tak akan ku takut. Kau mencari hidupku, keselamatanku. Yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Katakan dengan iman, dia takut bersama Tuhan. Haleluya. Jatuh tinggi ke Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Tuhan yang benar. Haleluya. Yesus Tuhan yang benar. Dia yang mati bangkit, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Amin. Katakan yeay. Haleluya. Walau badai menerpa hidup kami Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan, jatuh tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja-Mu Tuhan, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang benar, Dia yang besar, Dia yang termulia. Haleluya. Mari semua tepuk tangan bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Allah semua memujimu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan yeay. Yesus Tuhan yang terbesar, Dia yang termulia. Haleluya. Oh, oh. Mari dengan segenap hati katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tanganku memuji. Mari angkat suara kita bernyanyi bagi Tuhan, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari semua, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang katakan besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Yesus terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan yang terbesar, Dia yang termulia. Segenap hati aku memuji. Mari dengan segenap jiwa kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Semangatku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari semua bernyanyi, menari bagi Tuhan. Mari dengan iman katakan, besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Yesus terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Engkau Tuhan, Kau terbesar dan mulia, jangan semua memuji-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajar semua kepadamu. Yesus terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Memuji-Mu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan yeay. Haleluya. Sebelum duduk, katakan sebelah kiri kanan, Tuhan kita terbesar, Dia yang termulia. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Filipi yang kita baca tadi, bila itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam sesak, kita boleh mencari wajah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan, karena di dalamnya ada kekuatan. Amin. Amin. Haleluya. Sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Kami tak berharap lagi Tuhan pada pengertian kami sendiri Tuhan. Pada kekuatan-Mu ku berserah. Kaulah sandaran hidup kami Tuhan. Kaulah sandaran hidupku. Mari dengan iman naikkan pujian bahwa Yesuslah sandaran hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan.
Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sungguh kami berserah kepadamu, karena Engkaulah sandaran kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah sandaran hidupku. Yesus gunung batu, Dialah perlindungan kita. Amin. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batuku, dan perlindungan. Ada hambanya dipersilakan. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sekali lagi katakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan memuji nama kebesaran. Engkau tidak hanya menciptakan dunia ini bagi kami, tapi Engkau juga mengasihi kami, memanggil kami hari ini menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya setiap orang masuk di tempat ini bukan oleh karena kami, tapi oleh karena roh dan kasih-Mu Tuhan. Roh-Mu yang membuat kami datang kepadamu, menyembah, memuji kepadamu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami renungkan firman Engkau berkata, hidup kami bukan dari roti, makanan saja, dan segala sesuatu yang kami miliki, tapi hidup kami juga oleh karena roh-Mu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kiranya hari ini firman-Mu kami baca dan kami renungkan dan sampaikan oleh hamba-Mu, boleh menguatkan, menghibur, memberkati, menguatkan saudara-saudara kami hidup di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora ini, agar kami boleh tetap di dalam Engkau dan Tuhan tempat perteduhan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih, berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita membuka Mazmur pasal 90. Mazmur 90 kita hanya baca di ayat pertama saja, yaitu kata Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun. Mazmur 90 ayat 1. Dan saya ingin kita semua menjadikan ayat ini, Mazmur 90 ini menjadi doa kita semua di tengah-tengah kegalauan yang kita alami, kekacauan zaman, bisnis yang kacau, keluarga yang kacau, diri sendiri yang kacau. Tetap kita menjadikan ini doa, Tuhan, di tengah-tengah kekacauan ini aku mau jadikan Engkau sebagai tempat perteduhanku. Perteduhanku. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 90 ayat 1. 1, 2, 3, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sekali lagi, 1, 2, 3, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan ayat ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah gambar. Semua tahu ini apa? Cicak. Ya, siapa yang tidak tahu cicak? Enggak ada. Cicak geli bagi kita. Yaitu kadang-kadang suka jilatin makanan kita. Kadang-kadang dia suka buang kotorannya sembarangan, walaupun sudah disediakan WC. Kadang-kadang dia suka lompat sana, lompat sini.
Satu hari saya nggak tahu bagaimana sedang persiapkan khotbah atau saya sedang menulis tesis saya. Seekor cicak nempel di badan saya. Nempel saya rasa geli, lalu saya tepok begini. Begitu tepok, jatuh ke lantai, plak gitu. Lalu saya melihat seekor cicak, ekornya putus. Dia lari ke belakang lemari. Waktu ekornya putus, ekornya tertinggal, dianya hilang. Ekornya begini-gini. Sudah ya, pernah lihat ekor cicak? Enggak pernah. Puji Tuhan. Nah, ekor cicak ini begini-gini. Saya liatin ekor cicaknya begini-gini. Waktu saya lihat ekor cicak ini putus begini, saya sudah nggak heran. Kenapa? Karena dulu saya sering lihat kucing itu kalau nengkap cicak, cicaknya juga jatuh, lalu ekornya juga diputusin, dianya kabur. Kucing kelabui, dia kira ekornya itu. Nah, lalu dari pelajaran cicak ini, sekalian apa yang saya belajar? Itu saya belajar biar putus ekor tidak putus asa, amin. Katakan hari ini pada dirimu sendiri, biar putus ekor tidak putus asa. Siapa yang punya ekor di sini? Siapa yang nggak punya ekor di sini? Bingung kan? Dibilang punya ekor, nggak punya ekor. Dibilang nggak punya ekor, ada ekor. Nggak percaya, tanya dokter. Ada dokter di sini kan? Ya. Biar putus ekor, tidak putus asa. Katakan pada dirimu, hari ini mungkin kau sedang putus asa. Atau putus ekor maksud saya. Ya, siapa yang putus ekor di sini? Nggak ada. Siapa yang putus asa di sini? Nggak ada juga. Oke. Biar putus ekor tapi tidak putus asa. Itulah filosofi cicak, saudara sekalian. Jangan main-main. Amsal seringkali mengajari kita untuk belajar daripada binatang. Amsal menyuruh kita untuk belajar dari semut kan? Tidak ada memimpin, tapi bekerja keras dengan tim yang baik mengumpulkan makanan. Itu semut. Belajarlah dari semut kata Amsal. Hari ini kita belajar dari cicak. Nah, cicak ini memberikan saya inspirasi yang luar biasa. Biar putus ekor, tidak putus asa. Tema seluruh GKJ hari ini adalah berserah, tapi bukan menyerah. Amin. Saya ingin saudara sekalian hari ini menghadapi tekanan hidup yang begitu berat. Saya tidak mengenal saudara. Saya tidak tahu apa yang dalam pikiran hati saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi penggumulan saudara. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan rumah tangga saudara. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan usaha saudara. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan hidup saudara. Tapi saya ingin mengajak kita hari ini berserah tapi tidak menyerah. Itu dia. Hai jiwaku berserah tapi tidak menyerah. Sekalian firman Tuhan kita baca hari ini tentang Musa. Cerita tentang Musa ini bukan hanya ada di dalam kitab suci kita, Alkitab. Bukan hanya ada di dalam agama Kristen atau iman Kristen. Tapi cerita Musa ini juga ada di agama yang lain. Cerita Musa ini, tokoh Musa ini juga ada di dalam dunia sekuler. Pendeta Stephen Tong menulis sebuah buku, Hikmat dan Waktu. Di dalam buku itu menuliskan Musa, di sebuah parlemen di Amerika ada patung atau gambar Musa yang dikenal sebagai seorang yang berhubungan dengan laws, hukum. Jadi nama Musa adalah nama yang populer. Siapa yang nama Musa hari ini? Nama yang lain adalah Moses dalam bahasa Inggris. Bahasa Koreanya saya belum belajar. Musa itu apa? Mungkin Mosi barangkali. Itu bahasa oke. Musa. Di dalam hidup Musa ini sekarang kita lihat ada 3 periode. Musa adalah orang hidup sampai 120 tahun. Siapa yang bisa ingin sampai hidup sampai 120 tahun? Ingin sih, tapi kurang yakin. Betul? Ya, ingin tapi kurang yakin. Oke. Di dalam 120 tahun Musa bisa dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah dari dia lahir sampai 40 tahun. Itu pertama. Dia lahir dari 0 sampai 40 tahun Musa ini ada di mana? Ada di Mesir. Dan di Mesir Musa ini adalah suku Lewi, orang Israel. Di mana Musa ini lahir, saudara tahu, lahir pada waktu boleh katakan enggak tepat. Karena di saat itu ada di Mesir dan orang Mesir sudah banyak, Firaun sedang memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir harus dimusnahkan atau dibunuh. Perempuan boleh biarkan dia hidup. Mengapa? Karena pada waktu itu orang Israel ada di Mesir sejak Yakub dan keluarga pindah ke Mesir karena bencana kelaparan itu.
Lalu mereka increase, berkembang gitu. Berkembang makin banyak. Karena dia tahu itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, ditakuti. Makin hari makin banyak kita orang Mesir akan berkurang. Maka bangsa ini akan kuasai oleh orang-orang Israel. Sebab itu Firaun tidak mau orang Israel menguasai. Jadi laki-laki harus dimusnahkan, perempuan boleh dibiarkan hidup. Tapi saudara tahu bahwa bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan itu tidak tega. Lalu dia lapor kepada Firaun bahwa perempuan-perempuan Ibrani itu kalau lahirkan anak lebih kuat. Kita belum sampai, mereka sudah lahirin. Jadi nggak bisa kita bunuh dia. Nah Musa ini lahir di saat seperti itu. Alkitab katakan Musa itu cantik, elok, ganteng. Sehingga waktu dia lahir, dia disembunyikan. Sembunyikan oleh mamanya, tapi suatu saat sudah nggak bisa disembunyikan. Ketika nggak bisa disembunyikan, anak makin besar takut ketahuan. Mamanya dengan berat hati ditaruh di keranjang, lalu ditaruh di sungai Nil. Nggak tahu anak ini mau kemana, bayangin. Kalau saudara sudah kecil, masa kecil gitu ditaruh di sungai yang begini, nggak tahu diterkam buaya atau apa, mana ada harapan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memelihara Musa hidup. Musa hidup. Saya rasa banyak di antara kita di sini waktu lahir dari mama enggak sehat-sehat, enggak baik-baik saja. Tapi hari ini kamu bisa strong, bisa hidup, bisa jadi orang, puji Tuhan. Selain ada kasih mama, ada kasih Tuhan, amin. Jangan lupakan kasih mama. Ada lagu Sesang Ceyau Mama Hao. Yang papa jangan iri dulu, enggak apa-apa. Papa juga hao. Biarkanlah mama senang. Ya. Oke, ada kasih mama. Mamanya, dan ada kasih Tuhan. Tuhan pelihara Musa. Waktu Musa diarahkan di sungai, ketemu putri Firaun yang mandi. Ya sama dengan kita waktu di kampung lah, mandi kita kan di sungai, nggak ada kamar mandi kan. Nah ditemukan di sungai, ada anak. Lalu diambil oleh putri Firaun, diangkat jadi anak. Siapa kebayang gitu? Kalau bukan rencana Tuhan, kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Angkat jadi anak. 40 tahun Musa dalam istana itu. Bayangkan. Anak orang punya nama, punya kuasa di Mesir. Anak angkat putri Firaun, wah bukan main. Kan? Bukan main. Nah, William Buckley, seorang penafsir Alkitab, dia mengatakan apa? Minimal ada 6 mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh para guru-guru atau dosen-dosen yang ada di istana Firaun di Mesir kepada Musa selama 40 tahun itu. Di antara salah satunya adalah laws, hukum, ilmu hukum yang diajarkan. Selain ada ilmu falak, ilmu bumi, yang lain-lain lagi. 6 mata, 6 jenis pengetahuan diajarkan. Sekarang Musa adalah orang yang tahu, memiliki pengetahuan. Dia punya kuasa, punya pangkat. Dia hidup di istana yang enak. Punya nama. Siapa yang gak iri, siapa yang gak kepingin. Disinilah kalau saudara dan saya jadi Musa, kita merasa dunia itu milik kita. I am everything. Ya, he have everything. Dia adalah segala-galanya. Masih muda 40 tahun. Gagah perkasa. Tapi tanpa diduga sebuah kesalahan dilakukan. Yang membuat hidupnya berputar balik, jatuh. Dari di atas, jadi ke bawah. Yang dari istana sekarang ke padang belantara. Apa yang dilakukan? Karena dia melihat ada orang berantem, tentara berantem antara orang Ibrani, Israel dengan Mesir. Lalu dia adalah bangsa Ibrani, dia pukul, dibunuh tentara Mesir itu, lalu disembunyikan. Dia bela bangsanya. Nah dia pikir waktu bunuh tentara Mesir itu dia laws. Dia segala-galanya punya kuasa, rupanya tidak. Firaun tahu dia bunuh orangnya. Firaun marah, cari buru Musa, tangkap dia. Musa kabur waktu itu. Hanya karena emosi. Hanya karena emosi merasa punya kuasa. Di situ Tuhan izinkan dia berubah drastis. Dia harus keluar dari istana, masuk ke pelantara. Dari anak angkat putri Firaun, sekarang dia harus menjadi seorang
pengembala. Berapa lama di padang belantara? 40 tahun yang kedua. 40 tahun sampai 80 tahun, 40 tahun dia harus menjadi seorang gembala domba. Seluruh ilmu pengetahuannya yang telah dia pelajari, ilmu hukum yang lain dia ngomong sama domba, domba nggak ngerti. Nggak bisa, nggak ngerti. Dia harus kerja selama gembala 40 tahun. Di sini Musa merasakan I'm nothing. Dulu I'm everything, sekarang I'm nothing. Ya, walaupun demikian, sekarang satu hal yang kita pelajari adalah di istana atau di pelantara, Tuhan ada berserta dengan dia. Dia waktunya jadi putri Firaun atau dia seorang pengembala. Di mata Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan pada dia tidak pernah berubah. Dia pada waktu dia pernah melakukan kesalahan ataupun sekarang adanya. Dia tetap sama. Orang dipilih tentukan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita di sini yang berdiri di sini adalah orang pilihan Tuhan. Dan ditentukan oleh Tuhan, saudara berada di sini hari ini. Ya, saya bisa percaya kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Saya percaya semuanya itu bukan karena kita. Semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Mengapa? Karena dari kekal ke kekal. Dari kita sebelum lahir Tuhan sudah mengenal kita. Dari kekal ke kekal. Cinta Allah tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini kita ada. Bagaimana musuh kalau saya misalnya satu hari saya strong, tapi satu hari saya lemah. Saya ingin katakan saudara sekalian. Cinta manusia bisa berubah pada waktu kamu kuat, kamu kaya, oke. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang terserah mau tendang, mau cekik kah, mau ditelanangkan. Kan? Waktu istri yang langsung dicintai, kalau sudah langsung, puji Tuhan tidak ada yang ngomong. Banyak kan begitu? Cinta manusia bisa berubah. Kasih anak pun bisa berubah. Kasih teman pun bisa berubah. Hari ini ada uang. Semua dekat-dekat kamu. Semua ngaku saudara, teman. Hello. Begitu kamu sudah jatuh miskin. Aku tidak mengenal kamu. Banyak seperti itu. Tapi Tuhan no. Tuhan gak demikian, amin. Ya, Tuhan gak demikian. Tuhan tetap ada untuk kita. Waktu kita jatuh, seperti Musa jatuh demikian, pasangan kita belum tentu ada. Papa mama kita belum tentu ada. Anak-anak kita belum tentu ada. Teman-teman belum tentu ada. Tapi saya ingin katakan Tuhan tetap ada. Walaupun dia tidak bersuara. Tuhan tetap ada untuk Musa. Saya sudah mengalaminya. Saya tidak tahu saya pernah cerita atau tidak. Tadi waktu bagian HK saya sudah mengalaminya, saudara sekalian. Ya, keluarga saya kungkung dari Tongsan. Nenek orang Indonesia, ketemunya nggak tahu di mana. Kungkung ateis, nenek pai-pai. Papa percaya Tuhan, nggak tahu kapan dia masuk gereja, tahu-tahu dia Kristen aja. Saya ingat papa saya bawa ke gereja dulu, saya ikut nenek waktu itu ke Kelenteng, Ciak Cai, kecil. Akhirnya mungkin papa saya mengerti sedikit firman Tuhan, dia bawa saya ke gereja, ikutlah ke gereja. Lagu yang saya pertama kali ingat itu, Yesus ada sobat kita, yang tulis oleh Joseph Scriven. Itu lagu yang saya pertama ingat. Udah ke gereja nggak ngerti. Nah, keluarga kami akhirnya saya dengan papa masuk gereja. Bawa mama, dulu mama belum masuk gereja, mama agamanya gado-gado. Tahu gado-gado? Semuanya ada. Kangkung ada, semuanya tahu gado-gado lah. Jadi semua oke, nggak jelas. Adik-adik saya juga nggak. Akhirnya semua Tuhan kasihi dan Tuhan jadikan Kristen. Nah pada waktu jadikan Kristen tidak mudah. Ya tidak mudah, kami hidup di Kalbar. 2 tahun yang lalu saya kembali ke kampung untuk penginjilan, ngajak saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Tidak mudah. Satu hari pada tahun 1980-an, waktu itu saya masih SMA. Saya nggak tahu bagaimana apa yang dilakukan kesalahannya. Waktu itu saya tinggal di kota yang lain, papa saya di kampung. Itu kampung saya punya harta bisa habis semua. Saya bingung lah bagaimana caranya, bagaimana itu bisa terjadi. Sampai hari ini saya nggak mengerti. Ya, papa punya toko. Punya kebun, punya tanah.
Kebunnya kemarin saya baru balik, itu kebun papa saya jual ke orang lain, masih dikasih minum kelapa kemarin tuh. Tahun yang lalu, puji Tuhan masih ada. Tapi sudah bukan milik papa, jual ke orang. Mama saya punya peliharaan banyak babi. Babinya gemuk-gemuk, 80-100 kilo, 80-100 kilo. Wah, kalau dijual lumayan kan. Dia punya emas lumayan lah. Enggak gede-gede banget gitu, tapi ada lah. Saya 3 saudara, 1 nenek. Waduh, itu saya nggak tahu bagaimana. Kungkung saya pada waktu itu sudah meninggal. Kungkung saya waktu meninggal, dia nggak percaya kepada Tuhan. Susah dia meninggal. Nggak tahu mau kemana. Itu. Nggak tahu mau kemana. Ya nggak kayak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau meninggal dia tahu mau kemana. Kayak nenek saya beda. Itu. Dulu nenek pai-pai. Nah, terjadi peristiwa itu. Nenek saya belum percaya Tuhan, semua sudah percaya Tuhan. Tahun 1984. Ketika papa mama saya ketemu saya, papa bilang papa mama saya hampir cerai. Sudah tahu, hampir cerai. Adik-adik berantakan semuanya itu. Begitu saya mendengar berita, saya bilang, Tuhan, kami baru percaya kepadamu. Saya baru SMA kelas 1, masih 2 tahun. Apa yang bisa kulakukan? Banyak orang mengatakan, sudah pulang kampung aja. Kamu kerja aja, kawin aja. Saya bikin kawin cepat. Padahal kawin habis itu hidup rumah tangga, lahirkan anak, terus seterusnya apa gitu kan. Kawin sih gampang, berikutnya yang susah, amin. Nanti itu bagian, itulah musuh sama semula. Saya pikir enggak, saya lutut di hadapan Tuhan di salah satu pastori. Waktu saya berlutut, saya menangis, saya nggak bisa ngomong. Tapi aku tahu, Tuhanku yes hidup. Dia tidak pernah salah. Walaupun sulit, harus tinggalkan semua. Di situ aku udah berlutut, aku diberi terngiang-ngiang dalam hidup saya. Selama jantungku berdenyut dan darahku mengalir, saya tidak pernah mau menjadi anak muda yang menyerah. Aku mau berserah kepada Tuhan. Masa depanku, hidupku. Dan saya tidak pernah minta dan bersandar pada keluarga dan orang lain. Saya hanya Tuhan andalanku sejak itu. Aku mau berserah kepada Tuhan, tapi aku tidak pernah mau menyerah. Ya, biar putus ekor, asal nggak putus asa. Dan disitulah mulai saya bangkit. Kemudian kami pindah ke sebuah kota di Singkawang, hidup semua rumah kontrak kecil. Papa saya beli 26 juta rumahnya, masih ada. Tapi sudah nggak ada yang tinggal. Papa mama sudah meninggal. Adik-adik semua sudah menikah. Kosong di Singkawang, sudah tidak terlalu bagus. Sudah nggak ada yang tinggal. Mau suruh saya tinggal ke sana di Singkawang sih enak. Bisa lihat cap gome, kalau Imlek lebih menyenangkan. Nggak berisik kayak di Jakarta ya. Pergi ke sana nggak ada macet. Minggu yang lalu saya baru pulang dari kota Singkawang, Mempawah, Sanggau Ledo, dan Pontianak, pelayanan 10 hari bersama dengan mahasiswa dan dosen yang lain. Saya pimpin tim itu. Baru balik. TU-nya GKJ Season City, WA saya, musuh minggu khotbah. Untung diingatin, terima kasih. Kalau nggak ingetin saya lupa mau datang ke sini. Gitu. Nah, tapi karena ada tugas di sini, tugas Tuhan, saya nggak mungkin kembali ke sana. Oke, apa yang terjadi Yesus sekalian? Step by step Tuhan membangunkan. Papa saya waktu itu jatuh susah, apa yang bisa dikerjakan nggak ada. Tiap hari dia hanya menjual siet kau, tahu siet kau? Tahu? Es krim, bukan es krim yang ternama Walls gitu, bukan. Tapi es krim bikin sendiri, dolongan dari satu kampung ke satu kampung. Setiap kali aku melihat itu, aku meneteskan air mata. Tapi saudara tahu, berpuluh-puluh tahun papa saya di dalam kesusahan, tidak pernah dia tidak setia kepada Tuhan. Dia berpuluh-puluhan, dia melayani 30 tahun. Itu dengan setia mengurus amplop persembahan di Lingliang Tang Singkawang itu. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Dia setia diam Tuhan. Ada sukacita? Ya. Ada air mata? Ya. Tapi air mata dalam Tuhan ada sukacita, sudah tahu? Itu Tuhan pertemukan kembali papa mama. Hidup sederhana.
Adik-adik satu-satu percaya Tuhan. Terakhir nenek saya percaya Tuhan. Saya tidak mau cerita nenek lagi. Yang tentang Pantian Tiao karena saya sudah cerita. Istri saya larang saya cerita ulang lagi. Gitu. Ya, nanti saya omelin pulang. Ya. Saya nggak cerita lagi. Semua percaya Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu. Saya ikut terus Tuhan. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada ketakutan, ada kebingungan, kelisahan. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa di padang belantara. Dan Tuhan memanggil Musa di dalam periode ketiga. 80 tahun Tuhan dipanggil Musa, bayangin. Siapa di sini 80 tahun? Puji Tuhan belum ada. Ya berarti Anda kalau dipanggil Tuhan masih muda, amin. Jangan bilang aku sudah tua. Enggak ada istilah tua untuk belajar. Enggak ada istilah tua untuk melayani Tuhan, amin. Saudara tahu saya punya satu mahasiswa, keluarga Baruri, mahasiswa, saya panggil Oma. Mahasiswa saya, ikut kuliah saya panggil Oma Baramuli. Saya pernah ke rumahnya dia, diundang ke rumahnya 2 kali di Jakarta Selatan. Dia itu orang yang punyalah. Suaminya dulu itu gubernur Sulawesi. Saudara ingat ada MPL dulu Tio Sambuanga? Itu keluarga-keluarga begitu. Oke. Nah, saudara tahu, dia lulus kuliah di tempat saya mengambil Master of Theology. Usia berapa tahun? Sayang saya nggak tampilkan fotonya, lain kali saya bawa. Tebak, lahir 1930, hitung. 2 tahun yang lalu lulus, berapa tahun? Lahir 1930. Waktu dia masuk ke kelas saya, di Zoom waktu itu COVID, saya tanya sama TU saya. TU saya namanya Bu Lia. Ibu Lia, ini ibu nggak salah kamar. Benar, ikut kuliah saya, perjanjian lama. Dia bilang, enggak Pak. Lihat KTP-nya dia lahir berapa? 1930 Pak. Saya hitung. 1930, 92 tahun. 92 tahun di wisuda. Waktu wisuda 93 tahun, 2 tahun yang lalu ada di YouTube. Ada YouTube. Dia yang ngomong. 93 tahun. Hari ini sudah berapa tahun? Sudah bilang lelah melayani Tuhan? No. Sudah merasa sangat tua? No. Enggak. Baru mulai. Enggak ada istilah tua. Ya, makin tua makin hebat, makin tua makin baik mestinya begitu. Makin tua masih mengasihi Tuhan. Jangan makin tua makin jadi. 80 tahun Musa dipanggil. Waktu Tuhan panggil Musa, kembali ke Israel, kembali ke Mesir, bawa orang Israel keluar. Musa nolak. Saya nggak bisa ngomong, ada Harun. Saya nggak punya apa-apa, tongkat di tanganmu apa? Tongkat itu jadi ular. Dan jadi tongkat, Tuhan bilang, kamu nggak bisa, aku bisa. Dan aku maha kuasa. Kamu nggak bisa, oke. Tapi Tuhan bisa. Kamu nggak bisa menghadapi semua itu, Tuhan bisa. Lalu dia katakan apa? Kalau orang Israel tanya, siapa engkau? Saya mau jawab apa? Musa mengatakan, Tuhan bilang, jawab aja, I am that I am. Pernah baca? Aku adalah aku. Apa artinya? Nggak bisa dijelasin. Nanti ikut SMK sama Pak Jana Yusuf. Biarkan Pak Jana yang jelasin. Aku adalah aku. Itu. Ya? Aku adalah aku. Akhirnya Musa 80 tahun bangkit dipakai oleh Tuhan. Mau kembali ke Mesir, saya kan diincar. Menjadi orang yang dicari-cari gitu. Cari mati. Tapi itu adalah panggilan Tuhan. Bawa orang Israel keluar dari Mesir, gila. Kalau 20 orang oke, 200 orang oke. Tapi 2 juta orang. Ada perempuan dan laki, ada anak-anak. Dan macam-macam. Gak ada pasukan hebat. Gimana itu bisa? Tapi kalau Musa taat jalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Buat hidupmu sekarang jangan biasa-biasa saja. Buat breakthrough. Breakthrough. Ada masalah. Jangan melihat masalah itu. Jangan melihat kesempatan sebuah masalah. Dan hidup itu sebuah masalah. Kita ubah. Lihat masalah itu menjadi suatu opportunity.
Problem is opportunity, no opportunity is problem. Kita harus punya pesimis, punya iman, apalagi Tuhan menghadapi hidup ini. Tapi saya juga tidak mengajak kita sembarangan. Yakin panggilan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan menyertai, jalan lebih dahulu. Minta Tuhan memberkati, itu selalu doa saya. 3 tahun saya perjalanan misi ke Kalimantan Barat, selalu 10 hari membawa beberapa mahasiswa. Medan yang kami tempuh, jalannya rusak. Saya rasa GKJ sudah lebih pengalaman daripada kami. Ya, saya dari STT Iman. Misi saya adalah menggerakkan anak-anak muda. Hei, bangkit! Persembahkan hidupmu melayani Tuhan. Jikalau tidak, negeri ini akan berubah. Itu cerita nanti ke politik susah. Sudah tahu kemarin saya baru pulang. 10 hari, 10 sampai 19. Nyetir sendiri, khotbah sendiri. Keberapa 4-5 jam. Satu kali ketika saya masuk dan mempawah kemana itu. Hampir mobil saya cilaka. Karena menggilas lubang. Karena mobilnya di sana mobil rental. Bayar lagi mobil rusak, ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan. Ya. Hampir cilaka. Tapi Tuhan menyertai berapa mahasiswa waktu tahun ini ketika aku calling kemarin menyerahkan diri. 5 orang. 5 orang mahasiswa menyerahkan diri melalui Tuhan. Ada 3 sedang proses dan ada 2 dari Davao, Filipina. Sedang diproses sekalian. Mari anak-anak muda, ya kita bangkit, kita melayani Tuhan di bidang kamu masing-masing. Kau ada dipanggil oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan, jangan takut. Tuhan memanggilmu, Tuhan bertanggung jawab atasmu. Ya, engkau jangan pernah takut. Sekarang akhirnya saudara tahu, waktu itu ketika papa saya bangkrut, saya baru menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Banyak orang mengatakan, sudahlah enggak usah lah, kamu ngomongnya terlalu tinggi. Pot taimung katanya, mimpi terlalu gede. Oke, lebih baik aku menjadi orang punya mimpi daripada tidak ada mimpi. Ya, saya mimpi mau menjadi hamba Tuhan melayani Tuhan. Tuhan wujudkan hari ini, kalau kasih setia Tuhan. Sudah tahu hari ini saya berdiri di sini dan istri saya duduk di sana. Kami sudah 30-an tahun melayani, 25 tahun aku menggembalakan, 7 tahun menjadi dosen sekarang. Itu untuk mengajar. Dan puji Tuhan, saya punya 2 anak laki-laki. Anak pertama saya perempuan meninggal ketika kami buka gereja GSR Mengkayang. Lalu Tuhan kasih 2 anak laki. Anak laki yang pertama sekarang, dia lulus di UI. Kemudian setelah itu 1 tahun dia kerja, karena memang pernah menyerahkan diri, puji Tuhan. Dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekolah lanjutkan Magister of Theology-nya di badan musik dan ibadah. Dia bisa musik dan dia merancang ibadah. Dan sekarang sudah melayani 1 tahun di salah satu gereja di Jakarta. Puji Tuhan, saya takut saya pendeta, anak saya pendekar. Rupanya enggak. Saya pendeta, anaknya saya pendeta juga. Ada yang teruskan, bahkan mungkin lebih pintar daripada saya. Papanya bodoh. Ya, papanya bodoh. Tapi anaknya lebih pintar. Puji Tuhan, hati kami sangat bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, baru lulus psikologi tahun yang lalu di Untar. Dan sekarang dia sedang juga bekerja. Nah, sekarang Tuhan itu baik. Enggak pernah dibiarkan anak cucu kita terlantar. Asal kamu jangan pernah menyerah, tapi kamu berserah. Ya, saya rasa saya perlu, sudahlah sampai ngomong sampai di sini, nggak usah diteruskan ya. Pada lapar semua sudah. Baik, puji Tuhan. Ya, inilah doa Musa, abdi Allah. Sedikit lagi boleh saya lanjutkan lah ya. Rasanya saya belum tega kalau nggak lanjutkan nih. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak kita untuk melihat Mazmur 90 ayat 1 sampai 17, tapi terlalu panjang. Saya cerita semua jam 12 lewat nanti. Semua nggak makan siang. Nah, sekarang mengapa Musa mau melayani Tuhan, persembahan diri jadi Tuhan? Di dalam Mazmur 90 kita lihat Musa mengerti hidup manusia yang di dunia bukan selamanya. Saudara lihat di situ, ayat 5 dan 6, Musa mengatakan hidup itu seperti mimpi, potmung. Pernah mimpi? Udah mimpi, tahu-taunya bangun kan? Apalagi kayak rumput dan bunga. Hari ini kita bertumbuh. Besok layu, itulah hidup manusia. Kemudian dia katakan, hidupku 70 tahun juga kuat 80 tahun.
Saya tidak tahu di sini berapa banyak di antara saudara-saudara kita bisa sampai 80 tahun. Pada waktu duduk dengan Semu tadi di situ, Semu Pierre, ceritakan seorang rekan kami yang baru kena ginjal dan cuci darah. Saya kaget. Saya sedih. Saya nggak nyangka. Saya tahu beberapa waktu yang lalu kami sempat berduka, kami STT Iman terutama saya. Salah seorang murid saya dari Kalimantan. Sebelum dia meninggal beberapa waktu yang lalu, dia masih ikut Zoom saya, namanya Jessica, saya sebutkan namanya. Dia baru lulus SMA, mau lanjut kuliah ke Jakarta. Mau persiapkan diri melayani Tuhan 18 tahun. Belum sempat bertemu, cuma di Zoom aja. Ikut saya punya seminar namanya persiapan praseminari. Setelah ikut Zoom hari Jumatnya, Seninnya saya dapat kabar dia meninggal dunia. Waduh. Sudah tahu sekolah teologi itu beda dengan sekolah-sekolah sekuler yang ratusan siswanya. Sekolah teologi mau cari 10 mahasiswa itu enggak gampang. Karena harus diseleksi punya hati pelayanan. Punya jiwa pelayanan, hati-hati. Kalau enggak punya jiwa punya ya belajar dulu. Waktu dapat kabar dia meninggal, hampir seluruh kampus kami nggak bisa ngomong apa-apa. Sedih banget. Dia punya tante satu sudah kuliah di situ. Tantenya yang masih muda. Tantenya itu tadi saya mau ngajak untuk hadir di sini tadi. Bersaksi, tapi nggak keburu lah. Lain kali aja. Bagaimana hidup tidak menyerah, tapi berserah. Waktu dengar itu, saya bilang jangan main-main. Sakit apa? Rupanya pagi dia sakit perut. Meriuk-liuk, karena sakit sekali. Bawa ke rumah sakit, terlambat. Di tengah jalan dia meninggal. Akhirnya baru tahu, dicek asam lambung. Ya, yang punya asam lambung cepat percaya Yesus. Bukan menakuti, enggak. Enggak lah, ya. Nah, saudara sekalian, itu dia. Ayat 3, Musa mengatakan, engkau mengembalikan debu menjadi debu. Setiap kita duduk di sini hari ini kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, kita kembali menjadi debu. Karena di situ debu kita ciptakan. Keadaan bisa berubah. Kesehatan kita bisa berubah. Teman, keluarga bisa berubah. Dunia pun bisa berubah. Siapa tahu beberapa waktu yang lalu COVID-19 merubah banyak di antara kita. Saya telepon tanya beberapa bisnismen, dokter yang mensupport dan bekerja sama dengan kami. Ada beberapa pengusaha, usahanya tutup. Kemudian bukan usaha tutup. Ada di antara orang-orang dikasih kita meninggal di saat itu. Tidak tahu berapa banyak. Sampai sekarang pun masalah COVID-19 simpang siur. Kan Xi Jinping nuduh si Trump. Trump bilang ini dari negaranya Xi Jinping. Udah biarkan dia ribut aja, kita nggak usah pusing amat mau dari mana. Gitu. Nah, tapi disitulah membuat Musa ngerti. Singkatnya hidup, belum lagi ada murka Tuhan. Saya nggak bicarakan dalam murka Tuhan. Murka Tuhan atas dunia dan orang-orang berdosa ini. Kuasanya dia adalah pencipta, pemilik, penguasa. Pada siapa kita bersandar? Pasal 90 ayat 1 yang kita baca, itulah mengatakan Tuhan, engkaulah tempat perteduhanku turun-temurun. Dalam dunia kita tidak tahu apa yang dihadapi. Saya harap saudara menjadikan Tuhan tempat perteduhanmu, amin. Setiap orang punya cerita, punya kisah. Ada air mata, ada tawa. Tapi mari kita tetap setia dan jadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Semua pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami disapa oleh firman Allah yang menguatkan kami di kehidupan kami Bapa. Kami tidak pernah luput dari setiap persoalan.
tantangan hidup ya Bapak, Engkau tahu itu. Tetapi hari ini Tuhan menguatkan kami bahwa Engkaulah tempat perteduhan kami. Kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang putus asa. Kami berserah penuh kepada Tuhan bukan berarti menyerah. Biarlah firman Allah ini menguatkan kami, meneguhkan kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami tetap kuat sebagai anak Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami, latih kami untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, berkati dia dalam pelayanannya, keluarganya. Pakai dia luar biasa terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan pada teman-teman yang bertugas, boleh maju ke depan. Dan bagi jemaat yang belum mendapat amplop persembahan, boleh angkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim KU. Ya, teman-teman yang bertugas boleh maju ke depan. Ya, tema firman Tuhan berserah, berarti bukan menyerah. Ya, Tuhanlah pengharapan kita, amin. Dialah kekuatan kita. Apapun pergumulan, persoalan hidup kita, tetap berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, kata berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ada kekuatan daripada Tuhan. Karena dialah sandaran hidup kita. Janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya abadi. Haleluya. Tidak perlu kita takut. Tuhan beserta kita. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Amin Tuhan. Berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Saya undang kita bangkit berdiri sudah memberikan persembahan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Ini iman kami Tuhan. Tidak pernah Engkau sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu ku berserah. Pak Alan akan Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, anugerah demi anugerah dalam hidup kami Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh menyertai kami Tuhan. Kami boleh berusaha, kami boleh bekerja Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersandar penuh padamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah yang hidupnya kami sembah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pimpinan-Mu itu Tuhan. Kami tetap berserah hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat persembahan sebagai ucapan syukur kami Bapa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari Bapa. Bila Tuhan, sekali lagi Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberi maupun belum dapat memberi Tuhan. Bila juga Tuhan Engkau berkati persembahan itu Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Coba dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Gerejaku, Keluargaku, dan Mengenal Sejarah GKJ dengan pembicara Bapak Jana Yusuf. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Mengenali Karunia Rohani dengan pembicara Pendeta Pierre Tilaar. Kelas Bimbingan Pranika Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-27 pertemuan ke-11 akan diadakan pada hari Selasa 27 Mei 2025 jam 7 malam di GKJ Kartini dengan tema Pernikahan dari Sudut Pandang Hukum dengan pembicara Bapak Jana Yusuf. Night with Jesus minggu ini akan membahas Growing in Relationship with Jesus yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Retret Bimbingan Pranika Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-27 akan diadakan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 jam 10 pagi di GKJ Kartini. Setiap peserta yang telah mengikuti kelas BPN wajib mengikutinya. Kebaktian Padang GKJ Season City pada tanggal 29 Mei 2025. Info dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada mading di depan pintu ruang ibadah. Dalam rangka Hari Mama, anak remaja on air GKJ Season City mengajak para mama untuk dapat beribadah bersama di ibadah on air pada hari Minggu 1 Juni 2025 di lantai UG Mall Season City. Diharapkan para orang tua memperhatikannya. Retret remaja on air akan diadakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2025 di Pondok Remaja Pegi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Guru Josephine atau pengurus remaja. Retret Yuk Pemuda akan diadakan pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2025 di Tau Villa Cisarua. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi pengurus kaum 4. Di manakah kami berakar dalam firman, bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah lebat. Di manakah kami berkumpul untuk berbagi kasih Kristus yang nyata dalam dunia yang hamba. Tiada tempat lain selain di keluargaku. LCC, LCC, Life Community Cell kami. Di sini kami berakar, di sini kami bertumbuh, berbuah dalam firman. LCC, LCC, Life Community Cell kami. Di sini kami berkumpul, di sini kami berbagi
kasih Kristus yang nyata indahnya. Dan semua ya. Ya, kita mengambil waktu sejenak ya untuk berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa meresponi firman Allah tadi ya. Saya nggak tahu masalah kita apa, kita berdoa menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan berkata aku mau kuat, aku mau berserah kepada Tuhan. Yang kedua mari kita berdoa untuk rencana kebaktian Padang kita tanggal 29 ini ya, hari Kamis, supaya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sehat, cuacanya baik, sehingga kita boleh menikmati firman di sana dan juga menikmati kebersamaan. Dan jangan lupa yang terakhir kita doakan bangsa dan negara kita, supaya negara kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Allah yang telah menyapa kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu Bapa, jemaat Tuhan sedang mengalami apa, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu pergumulan yang kami hadapi, tapi firman Allah hari ini mengingatkan kami agar kami tidak berserah, tidak putus asa, tidak menyerah, tapi kami berserah total kepada Tuhan. Artinya kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami sangat yakin dan percaya pada waktu kami berserah sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang sehingga dunia tahu bahwa kami adalah anak Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana kami akan berangkat ke Taman Mini tanggal 29 nanti. Ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di sana. Kami berdoa berikan cuaca yang baik, setiap kami semua dalam keadaan sehat. Kami boleh bergembira bersama-sama, ada kebersamaan dan dengar firman Allah di sana. Tuhan pimpin sertai sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan pimpin bangsa kami ya Bapa. Beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatur negara ini. Beri hikmat bijaksana ya Bapa. Sehingga masyarakat semuanya boleh damai, tenang. Dalam melayani, dalam berjuang, dalam berbisnis, semua berjalan dengan lancar ya Bapa. Walaupun mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul sekali dengan usaha dan pekerjaannya. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami juga yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang di rumah tidak bisa datang ke gereja karena sakit. Ada yang di rumah sakit, orang tua yang sudah semakin lemah, biarlah kiranya Tuhan melawat kami dengan kasih-Nya. Kami disembuhkan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyapa kita semua yang hadir di sini. Shalom, selamat siang. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ya, tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus mengenal. Bolehkah berdiri? Oh, puji Tuhan. Selamat datang. Silakan tim KU2 boleh menyapa. Ada lagi sebelah sini? Mau isoli-isoli ya? Ya, boleh. Ada? Oke. Nah, kami atas nama hamba Tuhan BPJ mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Pendeta, ditemani sama Semu, luar biasa untuk firman Tuhannya. Tepuk tangan dong. Nah, hamba Tuhan inilah dosen di STT Iman ya, Tuhan pakai luar biasa. Dan yang sudah melayani WL Singer, penari yang luar biasa tadi, musik, multimedia, penyambut kolektan, kameramen yang sudah melayani Tuhan. Kita beri tepuk tangan dong. Biarlah Tuhan berikan sukacita buat kita semua. Pengumuman yang paling penting yaitu kebaktian Padang
Tanggal berapa? Hari apa? Itu hari kalender gereja, saudara, kenaikan Tuhan Yesus. Seluruh gereja di dunia ibadah hari itu ya. Tapi ibadah kita hari ini yang biasanya di sini kita pindahkan kemana? Kemana? Taman Mini Indonesia Indah, Padang. Ya, saudara, yang pertama pengumuman yang paling penting ya. Jemaat yang naik bus diingatkan kembali bertemu di depan restoran Solaria pintu selatan jam 7. Jam 7 pagi. Bus berangkat jam 7.15. Nggak ada kompromi ini ya. Jemaat yang naik bus akan langsung diantar ke Taman Melati tempat kita nanti ya. Ya, nanti ada tiketnya itu khusus guru Injil Jevin yang pegang, dia akan tap. Nah, jadi aman ya yang di naik bus ya. Bagi yang membawa kendaraan pribadi harus tiba di lokasi paling lambat jam 8.30. Nah, jangan lupa itu. Tiket masuk dan tiket parkir Taman Mini bagi pengguna mobil pribadi akan dikirim melalui WA. Kalau enggak hari Selasa, hari Rabu ya. Jadi silakan diperhatikan WA-nya. Terus jemaat disarankan sudah sarapan. Jangan sampai lapar ya. Tetapi jangan lupa dan jangan takut. Panitia gereja sudah menyiapkan makan siang, aqua botol 600 ml dan roti. Jadi puji Tuhan, aman ya. Tapi jangan takut bawa makanan banyak-banyak ya, bisa bagi-bagi di sana ya. Yang bawa camilan boleh. Dress code-nya ya begini, jeans dan baju putih. Kaos lah ya, kan ini kan kebaktian Padang, jangan pakai jas ya. Panas di sana ya, jadi pakai putih dan celana jeans. Kalau ada yang pakai baju merah, nanti traktir semua makan. Bercanda ya. Ya, jadi supaya bisa ada seragam foto bersama, pakai sepatu yang nyaman lah ya, yang nyaman. Dan jemaat yang ikut bus kembali ke titik kumpul. Nanti mungkin ada jalan-jalan juga ya, mana Pak Long ya. Setelah selesai ibadah jalan-jalan. Tapi nanti jam 3 bus akan kembali lagi ke tempat berangkatnya. Bagi yang naik mobil pribadi terserah ya, punya acara pribadi silakan. Yang paling penting diingatkan sama panitia tadi adalah Bapak Ibu yang harus bawa obat khusus, yang ada yang hipertensi mungkin, ada yang sakit mah mungkin, ada alergi bawa sendiri ya obatnya ya, obat pribadi. Nanti yang disiapkan hanya obat-obat yang standar ya, misalnya tolak angin, Panadol biru, itu ya yang standar ya. Yang obat-obat khusus jangan lupa dibawa. Terus terakhir nih, mobil pribadi parkir di parkiran gedung. Jemaat tunggu di tenda biru dekat parkir gedung elevator. Wah, nanti di foto. Ya, tenda biru. Pak Simpin langsung ketawa tenda biru ya. Jemaat akan dibagikan name tag oleh Kelvin ya. Name tag ini penting sama Hendy di tenda biru untuk menandakan rombongan GKJ, jangan sampai salah rombongan. Siapa tahu ada rombongan yang lainnya juga datang ke sana saudara. Kita udah jelas ada name tag, oh ada dari Season City. Oke ya. Demikianlah warta gereja kita pada hari ini dan yang terakhir belum selesai. Ini lengket. Amel ini punya kerja lengket nih. Nah saudara, akhir bulan biasanya kita mau mengucap syukur bersama-sama saudara-saudara kita yang tercinta yang berulang tahun, yang mau didoakan. Baik, yang ulang tahun bulan Mei silakan berdiri dan ke depan. Ayo, musik. Mau disebut namanya nih. Ulang tahun bulan Mei, silakan berdiri. Ada Benny, ya siapa lagi? Ada Nana, ada Pak Joni, aduh malu-malu, silakan yuk. Ada lagi, ya pokoknya maaf ya kalau enggak disebut namanya, yang berulang tahun bulan Mei. Sampai tanggal 30. Ibu Susi mana? Dia mau dipanggil sama Semu sih, makanya Ibu Susi silakan ke depan Ibu Susi. Mau didoakan Bu Susi. Ada lagi
bulan Mei. Bapak Wi, ya, ulang tahun. Kalau nggak dipanggil ya. Ya silakan, ada lagi. Ko Abun nggak ulang tahun Ko Abun? Belum ya? Ko Abun belum? Belum. Ada ulang tahun lagi ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Ayat firman Tuhannya tolong dimunculkan. Ini hadiah ayat firman Tuhannya. Amsal 3 ayat 16. Mana Mel? Amsal 3 16. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Oke. Semua mau panggil seseorang yang malu-malu, mau soli-soli ya. Ibu Eriani, mana dia? Ibu Ani. Silakan ke depan Ibu Ani, mana? Ibu Eriani mana? Evan? Istrinya Evan mana? Ada nggak? Tolong jemput dulu. CCL-nya, jemput CCL-nya jemput. Bu Junsiang ulang tahun juga? Bu Junsiang ulang tahun, oke. Baik, kita akan berdoa untuk, wah luar biasa ya. Bulan Mei ini bulan yang penuh dengan berkat. Mari kita berdoa untuk yang ulang tahun ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan menambahkan lagi 1 tahun usia buat saudara-saudara seiman kami di bulan Mei ini. Kami sangat percaya dan yakin berkat Allah melimpah dalam hidup mereka. Seperti janji Tuhan dalam Amsal 3 ayat 16. Biarlah sukacita Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berikan mereka kesehatan ya Bapa. Tidak hanya mereka bertambah usia, tapi hamba rindu mereka menjadi orang yang bertambah cinta Tuhan. Bertambah mengasihi Tuhan. Bertambah beriman kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah keluarga mereka, pasangan hidup mereka, anak mantu cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati setahun ini, lihat kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, berkat Tuhan tercurah buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya memanggil sekali lagi kali ini, memanggil ketua tim KU2 untuk memberikan hadiah. Ya, ketua tim KU2 Pak Suwardi silakan untuk memberikan hadiah buat yang ulang tahun. Silakan Pak. Ya, tepuk tangan dong. Disimpan ya hadiahnya ya. Buat makan Indomie Pak, buat makan bakmi, makan sop, apa aja bisa. Bukan mangkoknya, tulisannya mahal harganya ya. Tulisannya itu loh. Oke, kita foto dulu, foto dulu.
Terima kasih ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sorry, lupa semua. Ya oke. Baiklah, kita sudah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, doksologi. Ya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat Kepada Pak Pendeta, silakan. Mari saudara-saudara kita mengarahkan Dia, Allah pencipta langit dan bumi, dengan kasih-Nya yang sepanjang masa dan kekal yang tidak pernah berubah, dan berkat-Nya yang berkelimpahan, boleh memberkati, dicurahkan bagi saudara-saudara sekalian, beserta dengan seisi keluarga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya kepada engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan berkati.